Rahayu, saudara-saudara Siwa Tosana Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Krisadi Channel Jakarta. Seperti biasa, mari kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Baru seminggu yang lalu saya membuat satu tayangan, namun hari ini rasanya saya pengen buat lagi. Ya, nggak ada sesuatu yang pasti, 2 mingguan atau 3 mingguan atau semingguan. Itu kadang juga tergantung daripada mood pribadi rasa saya. Kita berada pada tayangan 195. Topik yang saya bawa adalah bertosanaji dengan bahagia. Dalam kurung, kasus penangguhan. Pada kesempatan ini saya akan review 2 pusaka terakhir saya, nomor 8928 dan yang terakhir sekali 8930. Keduanya sudah ada di website kami. Jadi ketika kita bicara bertosanaji dengan bahagia, bahagia itu urusan rasa. Makanya benar apa yang dikatakan banyak orang, keris itu jangan hanya sekedar dilihat, tapi bacalah maknanya. Dan keris jangan hanya sekedar dianalisa, namun tolong dirasa. Karena sejatinya permainan tosanaji lebih ke arah permainan olah rasa. Ketika kita bicara masalah olah rasa, kuncinya ada di rasa pribadi kita. Jadi kalau beli keris, pastikan yang bisa membuat rasa pribadi kita jadi bahagia, atau keris itu menjadi membahagiakan. Sehingga nggak salah, saya punya semacam satu pegangan dalam berkeris. Keris itu rawatlah atau lepaskanlah. Yang cocok rasa ya dirawat, yang nggak cocok ya dilepaskan. Jangan sampai sesuatu yang nyangkut di hati tidak nyaman tapi berada di rumah. Padahal kita pengen menempatkan rumah sebagai surga dunia kita, ketika pulang jadi nyaman, kok ada sesuatu yang tidak nyaman. Ya itu dilepaskan. Saya nggak tahu caranya, banyak cara untuk itu. Sehingga ketika ada semacam sesuatu pegangan saya adalah keris itu rawatlah atau lepaskanlah, semua kembali lagi kepada urusan rasa. Namun ketika kita bicara tentang masalah urusan rasa, kadang rasa itu ada kendala dan bisa berubah. Banyak sekali yang membuat rasa berubah, salah satunya adalah unsur karena penangguhan. Kalau Anda ingat tentang tayangan-tayangan awal saya dulu, saya bicara tentang penangguhan pusaka. Yang awalnya kita harus mencoba mulai untuk melihat keris dari gaya atau style dari keris itu. Kemudian kita coba konfirmasi kepada langkah kedua dari aspek materialnya. Saya tidak masuk dalam menangguh keris dari sisi materi dulu, selalu dari gaya dulu, baru kemudian kita bicara tentang materialnya. Kalau kita bicara tentang gaya suatu keris itu menunjukkan suatu ego, suatu era. Ketika kita bicara tentang masalah gaya, di dalamnya ada ego suatu era, termasuk di dalamnya tentang pasikutan daripada era itu, sekaligus ricikan-ricikan dari keris itu dan lain-lain. Mari kita lewat langsung aja masuk ke review keris 8928. Dapurnya sempono bungkem, panjangnya 35,8. Pamornya udan mas, ada wengkonnya, berarti udan mas winengku. Namun udan masnya tidak terpola 2121 secara konsisten. Ada beberapa bagian yang tidak pas, sehingga saya masukkan dalam klasifikasi udan mas tiban.
wenengku. Jadi kalau kita bicara tentang masalah keris yang seperti ini, kita kemudian mau tangguh. Kalau Anda pertama lihatnya pada nonongan pada gandek, sudah selesai urusan, itu adalah keris segaloh. Padahal menurut saya, ini keris ini kalau dilihat dari nonongnya memang seperti keris tangguh segaloh. Namun kalau kita amati lebih lanjut tentang kembang kacangnya pangkalnya tidak tebal seperti kayak keris Jawa Baratan segaloh, tapi kembang kacangnya agak tipis seperti kayak ciri-ciri keris dari kembang kacang pesisiran. Dia tidak tebal pangkalnya. Ketika Anda melihat ini sedikit luk kembo seperti kayak Jawa Baratan, padahal tidak semua selalu yang kembo itu Jawa Baratan. Karena sering saya jumpai keris Tuban yang luknya kembo juga ada. Ya barangkali karena kita sama-sama tahu bahwa empu Tuban banyak yang berasal dari Pejajaran. Mari kita lihat lebih lanjut lagi. Ternyata bilahnya tebal ngelimpo. Dan dari sisi wuwungan gonjonya, nguceng mati, sudah mulai ketuban-tubanan nampak. Setelah gayanya sudah mulai ketuban-tubanan, baru kita masuk ke material. Material utama yang saya lihat di sini adalah material pada pamor. Kalau kita sering melihat pamor yang seperti ini, bunder-bundernya lebih cembung, karena udan mas itu ada drip-dripan yang ke dalam, tapi ini lebih ke cembung. Tapi dengan pamor yang seperti ini khas, saya menangkap kayak Tuban Bekel Jati. Ditambah lagi, kalau kita lihat dari besi aten yang di pinggir dibandingkan dengan besi tapian yang di tengah, itu kontras. Sehingga secara era-eranya pun juga era di Mataram. Makanya saya menangguh keris ini adalah keris Tuban Bekel Jati. Karena kita sama-sama tahu Tuban Bekel Jati itu adalah adanya di era Mataram. Untuk keris Tuban Luk terbilang sesuatu yang sangat langka. Karena kebanyakan keris Tuban adalah lurus. Sebaliknya untuk keris Pajang atau Sultan Agung, kebanyakan Luk yang lurus juga jarang. Kenapa langka menjadi penting untuk urusan benda seni? Karena benda seni itu kuncinya adalah keindahan dan kelangkaan. Demikian gambaran. Ternyata gaya kita harus lihatnya lebih detail lagi. Dan kita konfirmasi dengan material, bisa dari besinya maupun dari pamornya. Jadi menurut saya sekali lagi, ini tangguh Tuban Bekel Jati. Kita masuk ke keris 2 nomor 8930. Sandangannya adalah Solo. Mari kita lihat apa yang di dalamnya. Wow. Secara dapur ini nogo temanten, ada pudak sategalnya, bahkan kembang kacangnya ini banyak disebut sebagai jenggot, sehingga nogo jenggot, nogo temanten jenggot, pudak sategal. Panjang 39,6 dan pamornya adalah pedaringan kebak. Bagi saya pedaringan kebak itu adalah semuanya muyek, sampai-sampai yang namanya besi tapian tidak kelihatan. Karena kalau masih renggang, tidak muyek, saya tidak akan klasifikasikan dalam pedaringan kebak. Ini sangat muyek sekali. Kalau kita melihat secara filosofi, tentunya kita sama-sama tahu nogo temanten.
itu menggambarkan kepentingan Nogo ini adalah dalam suatu perjodohan untuk kelanggengan suami istri bisa. Di dalam usaha adalah untuk kelanggengan dalam bisnis berpartner juga bisa. Ya agar semuanya nyawiji, menjadi temanten tuh bisa nyawiji. Dalam satu gerakan yang sama, Pudak Sategal semoga mampu mengharumkan nama masyarakat sekitar, dan Pedaringan Kebak tentunya kita tidak lain tidak bukan itu urusan kemakmuran. Sebenarnya ketika keris kita lihat dari sisi filosofi atau ilmu kedua yaitu tajek, bukan ilmu pertama tanting atau benda seni, keris itu terasa membahagiakan. Namun ketika masuk ke urusan tangguh, ini jadi agak sedikit rumit. Terkadang sih ada orang ya tetap bahagia walaupun ternyata tangguh yang dilihat beda menurut orang lain. Tapi ada orang yang terpengaruh. Mari kita bicara tangguh. Ada keris yang seperti ini. Para senior mendiskusikan dengan panjang lebar. Dia masukkan dalam klasifikasi tangguh Banten. Dan keris itu tersimpan di dalam Museum Leiden. Namun saya juga mendapatkan gambaran yang sama tentang keris yang serupa. Kelompok lain menyebutnya itu adalah keris Cirebon yang ada di Museum Jakarta 1903 menurut Google. Ternyata keris itu difoto dengan sisi yang berbeda. Lah ternyata di atasnya ini ada yang namanya etsa. Etsa dalam bentuk alas-alasan. Dan belakangnya ada sedikit beda kayak Punokawanan. Jadi ketika kita lihat, itu ternyata kelihatannya keris berbeda padahal sama. Lah, tidak ada sesuatu yang salah ketika orang menangguh yang namanya Banten. Nggak ada yang nyalah nangguh Cirebon. Sayangnya keris itu tidak dijamas atau dicuci, sehingga aspek materialnya tidak nampak dengan baik untuk mengkonfirmasi tangguh tadi. Lah bedanya dengan keris ini saya jamas, saya cuci sehingga pamornya jelas, materialnya jelas. Saya kategorikan ini keris adalah masuk tangguh Mataram. Karena dari sisi nogonya, saya sering jumpai nogo-nogo jenis ini ada di Jawa Tengah atau Jawa Timuran. Dan odo-odonya begitu tegas sekali, saya masukkan ke Mataraman. Dikonfirmasi oleh material yaitu namanya pamornya. Pamornya bior, sampai ke Wuwungan Gonjo semua full pamor. Mungkin ini kurang sebegitu jelas, karena saya sudah kasih minyak, silahkan lihat di website. Keris nomor 8930. Pamornya bior neutro khas Sultan Agungan. Jadi mohon maaf kalau saya menangguhnya adalah ini keris Mataram Sultan Agung. Terus bagaimana dengan kaitannya ada orang yang menangguh Banten atau Cirebon? Bisa saja. Karena Sultan Agung pernah mengibarkan perang melawan VOC, bahkan berperang ke Batavia sana, tentunya dibantu oleh Kesultanan Cirebon sekaligus juga dari Banten sana. Adalah suatu hal yang mungkin keris itu kececer di sana. Namun sekali lagi, namanya aja tangguh. Tangguh itu mengandung kita sebut aspek estimasi. Kenapa kita terlalu perbincangkan berlebihan sehingga membuat problem yang tidak berkesudahan? Yang penting keris itu sepuh. Ya kalau tangguh, ya sudahlah. Wong namanya tangguh itu mengandung estimasi. Untuk itu harapan saya, marilah kita pegang dalam suatu budaya perkerisan, berbeda itu
indah, saudara. Bagi saya, keris saya yang satu ini memang saya anggap super masterpiece item karena dari keindahannya luar biasa dan dari kelangkaannya. Ya, sekian ribu keris saya punya yang seperti ini cuma satu. Dan satu hal lagi yang sangat menarik pada sisi bawah di sini adalah lafadz Allah. Di sini seperti kayak lafadz Muhammad, tapi dalam tulisan Arab gundul, sehingga jelas sentuhan Islami keris ini sangat layak kalau kita sebut keris era-era Mataraman, karena disitulah di era Islam mulai berkembang di tanah Jawa. Demikianlah yang bisa saya sajikan pada tayangan 195 ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita tarik bersama. Namun sekali lagi, pastikan kita senantiasa bisa bertosanaji yang membahagiakan. Jadi kalau ada melihat keris ternyata rasanya tidak nyaman, jangan lanjutkan. Paling tidak secara chemistry tidak ada keterkaitannya dengan pribadi diri kita. Demikian yang bisa saya sajikan. Jayalah budaya Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun. Nogo temanten, budak setegal, nogonya ada gandiknya. Nuwun.